Selamat siang adik-adik, kita akan segera memulai ibadah kita hari ini. Mari bersama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil saat teduh sejenak, mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita memulai ibadah hari ini. Semuanya lipat tangan dan tutup mata, berdoa di dalam hatinya masing-masing. Katakan, Tuhan, saya siap. Hari ini saya siap beribadah kepada Tuhan. Pimpinlah saya, pimpinlah Korean, pimpinlah Cici Koko yang akan mengajar hari ini. Semua berdoa di dalam hati masing-masing. Kita mengambil saat teduh. Amin. Koko undang dan ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memulainya dengan sebuah pujian. Pujian ini mengatakan, saya senang menjadi anak Tuhan. Oleh sebab itu ingat, anak Tuhan yang baik nggak suka apa? Bohong, curi, dan lain-lainnya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak suka bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Tuhan Yesus, saya senang jadi anak Tuhan. Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, tak suka curi. Curi itu dosa. Curi itu dosa. Curi itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Mari kita bersama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Berdoa di dalam hati masing-masing. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Pimpinlah kami agar kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita. Kami boleh bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan agar kami mengerti firman Tuhan. Pimpinlah ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kalian akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan mengenai berdoa. Siapa yang di sini suka berdoa? Good. Adik-adik di rumah pasti semua suka berdoa. Korean juga suka berdoa. Terus pertanyaannya, berdoanya kapan aja? Sebelum makan, sebelum tidur, sebelum mau keluar, sedang sakit dan lain-lainnya. Kita jangan sampai lupa berdoa. Karena berdoa itu adalah saatnya kita berkomunikasi atau berbicara kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita angkat pujian. Baca kitab suci, doa tiap hari agar kita tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Saya mau tumbuh. Saya mau tumbuh. Saya mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Saya mau tumbuh. Tunggu dulu. Dengan cara kita membaca kitab suci dan doa tiap hari, iman kita akan bersama-sama bertumbuh. Tapi kalau kita nggak rajin berdoa, kita nggak rajin baca Alkitab, iman kita nggak akan bertumbuh, malahan akan semakin mengecil,
mengecil. You will shrink. Seperti pujian yang bahasa Inggrisnya. Don't read your Bible, forget to pray. Udah nggak baca Alkitab, lupa berdoa. Apa yang akan terjadi? Coba kita angkat pujian ini bersama-sama. Don't read your Bible, forget to pray, forget to pray, forget to pray. Don't read your Bible, forget to pray. You will shrink. You will shrink. Semua turun. Shrink. Don't read your Bible, forget to pray. You will shrink. Enak gak jadi kecil? Aduh, kalau Korean nggak enak nih, kita nggak bertumbuh, kita nggak berdoa, kita nggak rajin baca Alkitab, kita akan menjadi kecil. Oleh sebab itu, yuk read your Bible and pray every day supaya kita grow, bertumbuh bersama-sama. Yuk kita nyanyi pujian ini. Jadi semua menunduk dulu, semua mengecil dulu karena lupa berdoa dan baca Alkitab. Dan sekarang kita angkat pujian, read your Bible, pray every day. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day. You will grow. Semua bangun. You will grow. You will grow. Glory, hallelujah. Read your Bible, pray every day. Grow. Bersyukur dengan kita membaca kitab suci, kita bisa bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita mau bersama-sama menyanyikan pujian yang mengatakan, dalam nama Yesus ada kemenangan, dan dalam nama Yesus juga iblis dikalahkan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik kepada kita. Terus gimana Korean kasih persembahannya? Aku aja ibadah online di rumah. Nah, adik-adik, yang pertama bisa minta tolong ke papa mamanya, cici kokonya yang sudah punya rekening, bisa melakukan transfer bank ke nomor rekening yang tertera di depan. Atau uangnya adik-adik simpen dulu, masukin ke amplop. Nanti jika sudah ke gereja, dibawa amplopnya. Oke adik-adik? Oke. Jadi semua siapkan uang persembahannya, simpan yang terbaik untuk Tuhan. Oleh sebab itu mari kita angkat pujian Kasih Yesus Manis dan Indah. Oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, sungguh indah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau selalu
penjaga kami. Engkau selalu memberkati kami sampai hari ini. Tuhan, tolong berkati persembahan kami agar berguna bagi pekerjaan Tuhan, dan berkati orang tua kami dalam pekerjaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, Koko mau kasih tahu pengumuman ke adik-adik. Karena kita sedang mengalami pandemi atau virus yang terjadi bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Oleh karena itu kita masih beribadah di rumah masing-masing. Di rumah aja, jangan kemana-mana, agar kita tidak terjangkit virus tersebut. Dan adik-adik, kalau adik-adik ada keluar, jangan lupa cuci tangan, cuci kaki, mandi yang bersih. Dan juga konsumsi makan-makanan yang sehat, sayur, vitamin, dan buah-buahan. Oke adik-adik? Nah oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan dengan sebuah pujian. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu saat ini. Marilah kita bersama-sama angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Pakailah kami agar kami menjadi pendengar yang baik dan kami boleh mengerti maksud dari firman tersebut. Tuhan tolong berkati guru kami yang akan mengajarkan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang adik-adik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami hingga hari ini, di mana kami masih boleh beribadah. Meskipun kami tidak dapat datang ke gereja, tapi kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk memuji nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh berkati, Tuhan boleh pimpin kami, berikan kami pengertian sehingga kami dapat mengerti firman-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah, sekarang kita mau dengar cerita tentang salah satu murid Yesus, ya. Murid Yesus ini adalah murid Yesus yang bisa dibilang murid Yesus yang mati pertama kali karena melayani Yesus, ya. Martir pertama. Coba kita lihat di Kisah Rasul 6 Kisah Rasul pasal 6. Buka kitabnya di Kisah Rasul pasal yang ke-6. Ya, di Kisah Rasul pasal yang ke-6 ini diceritakan tentang 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin. Nah, ketika jumlah orang percaya itu semakin banyak, ya, ketika jumlah orang yang percaya kepada Tuhan semakin banyak, ya, maka akan semakin sibuk para rasul-rasul itu dalam melayani mereka, gitu ya. Nah, sehingga nggak semua orang bisa rasul-rasul layani. Nah, lalu muncullah rasa ketidakpuasan dari orang-orang itu, gitu ya, mengenai pembagian jatah sesuai pasalnya ini melayani orang miskin. Nah, orang-orang miskin ini punya rasa nggak puas karena mereka yang tidak terjangkau oleh para rasul itu, gitu. Nah, para rasul pun juga nggak hanya melayani mereka, tapi mereka juga punya pelayanan yang lain, ya, dan mereka juga terlalu sibuk untuk menangani masalah-masalah orang itu. Nah, mereka juga dibilang di sini di ayat 2, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani gereja. Maksudnya apa? Ya, maksudnya itu para rasul itu merasa tidak puas karena mereka harus melayani orang-orang seperti itu. Padahal tugas utama mereka itu harusnya adalah memberitakan firman Tuhan, menyebarkan kebenaran firman Tuhan seperti itu. Nah, kemudian para rasul itu memilih 7 orang, ya, atau bisa juga dibilang ke-7 diaken yang kita tahu, ya. Nah, yang dikenal baik, penuh hikmat, penuh roh, ya, itu ada di ayat yang ketiga. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, gitu. Nah, hal ini menandakan bahwa ke-7 orang ini nanti yang akan melayani urusan meja itu, gitu ya, masalah pembagian santunan bagi orang-orang miskin contohnya. Nah, dan mereka juga membuktikan bahwa mereka itu berada di bawah pengaruh Roh Kudus, mereka penuh hikmat, gitu ya. Nah, karena para rasul itu nggak cukup hanya dipenuhi Roh Kudus, ya, mereka melayani orang-orang dengan urusan mereka, gitu, tapi mereka juga harus senantiasa berdoa dan juga melakukan pelayanan firman, karena mereka sadar, ya, tugas utama mereka itu adalah berdoa dan menyampaikan firman Allah, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang banyak, sehingga semakin banyak orang yang akan percaya kepada Tuhan, gitu. Nah, lalu kita membaca ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar iman menyerahkan diri dan percaya. Nah, lalu kemudian dari banyaknya murid-murid akhirnya dipilih 7 orang, yaitu siapa aja? Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, ya. Nah, kemudian mereka ditabiskan, mereka dikhususkan untuk menerima tanggung jawab itu. Nah, lalu ada satu orang di sini yang dibilang penuh iman dan penuh Roh Kudus. Siapa? Iya, betul, Stefanus, ya. Stefanus ini dibilang adalah seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Nah,
sekarang kita mau dengar apa sih yang terjadi sama Stefanus ini. Nah, kita baca ayat 8. Perikopnya apa? Tuduhan terhadap Stefanus ya. Kita baca 8. 1, 2, 3. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Ya, melalui Stefanus Allah mengadakan mukjizat-mukjizat, mengadakan tanda-tanda ya di antara orang-orang banyak, gitu ya. Karena mengadakan mukjizat, mengadakan tanda-tanda itu merupakan sebuah bukti nyata yang kuat, gitu ya, bahwa orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu kita mau lihat di ayat yang 9 ke 10. Tapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Bitinia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Ya. Lalu ayat 10, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Nah, setiap pekerjaan Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan pasti tidak jauh dari namanya orang yang ingin menjatuhkan mereka, gitu ya. Lagi-lagi ada orang yang mencoba untuk menjatuhkan Stefanus dengan melakukan tanya jawab, gitu ya. Dengan melakukan tanya jawab, mereka mungkin berpikir mereka akan bisa menang, gitu ya. Tapi apa kenyataannya? Mereka nggak menang, gitu ya. Mereka kalah karena di ayat yang ke-10 itu dibilang, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong ia berbicara ya. Karena dia dipenuhi roh dan dia memiliki hikmat daripada Tuhan, orang-orang itu nggak bisa melawan Paulus, gitu ya. Nah, orang-orang Libertini itu orang apa sih ya? Orang ini adalah orang keturunan Yahudi yang dibawa dan dijual ke Roma menjadi budak. Lalu mereka itu dimerdekakan ya. Kemerdekaan mereka dari mana? Mereka itu merdeka oleh pemerintah Romawi ya, sama seperti salah satu itu adalah Saulus yang nanti menjadi Paulus ya. Dimana nanti kalau kita boleh baca di pasal 7 itu Stefanus itu ikut andil dalam pembunuhan Stefanus, gitu ya. Setelah karena orang Libertini ini juga memiliki pengetahuan tentang Alkitab, gitu ya, mereka melakukan tanya jawab dengan Stefanus, tapi nyatanya mereka kalah, gitu. Nah, lalu kita mau baca ayat yang ke-11 dan 12. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujah terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Ya. Lalu mereka ini orang-orang itu ya, yang orang-orang Libertini ini dan banyak-banyak ada ahli Taurat, tua-tua, gitu ya. Mereka bersatu untuk orang-orang itu menghasut para tua dan ahli Taurat untuk menjatuhkan Stefanus, gitu ya. Mereka mau bilang kalau misalkan Stefanus itu menghujat Musa dan menghujat Allah. Kemudian Stefanus disergap, ditangkap, diseret dan dibawa ke depan mahkamah agama, gitu ya. Nah, di ayat yang ke-13 dibilang, lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka malaikat. Ya. Mereka memajukan saksi-saksi palsu dan ada dua tuduhan palsu yang dituduhkan kepada Stefanus. Yang pertama, Stefanus itu menghujat Taurat Musa, dan yang kedua, Stefanus itu menghina Bait Allah. Bagi orang-orang Israel pada zaman itu, Taurat Musa itu tuh bersifat sakral dan kekal, gitu ya. Jadi makanya ketika hal ini disinggung, hal ini menjadi sesuatu topik yang cukup sensitif bagi mereka, gitu. Contohnya kayak zaman sekarang, kan lagi corona nih.
terus tiba-tiba kalian bercanda kan, pura-pura batuk, pura-pura kejang gitu kan, di dekat teman kalian pasti bakal panik, dan mereka nggak bakal mikir itu adalah bercandaan, itu adalah hal yang sensitif ya. Begitu juga dengan Stefanus gitu ya. Stefanus ketika berbicara tentang Taurat Musa dan Bait Allah, dan ketika menurut mereka itu menyinggung mereka, itu mereka akan langsung marah, dan buat mereka itu bakal jadi sensitif gitu. Nah, kemudian di 15 dibilang, kemudian semua orang yang ada di sidang itu melihat muka Stefanus seperti muka malaikat. Nah, sekarang kita mau lihat di pasal yang ke-7. Ketika Stefanus dibawa ke mahkamah agama, dibawa ke tempat persidangan, ya, tidak mungkin Stefanus kayak cuman ya udahlah hukum aja gitu kan, nggak mungkin ya, udah diri saya hukum aja gitu kan, nggak mungkin ya. Stefanus tentu membela dirinya karena ya itu benar gitu ya. Nah, kita mau lihat di sini di pasal 7 ini pembelaan Stefanus terhadap tuduhan palsu yang diutarakan kepadanya gitu. Nah, di ayat yang pertama ini kita baca, kata imam besar, benarkah demikian gitu ya. Imam besar pun mau bertanya kepada Stefanus, apakah hal itu benar gitu ya. Karena imam itu menanyakan kebenaran dari keterangan saksi-saksi tersebut kepada Stefanus gitu ya, menanyakan kebenaran tuduhan yang dilontarkan kepada Stefanus. Ya. Imam besar juga meminta Stefanus untuk membela dirinya sendiri. Lalu dari ayat 2 sampai ayat yang ke 53 itu perikopnya tentang pembelaan Stefanus ya. Di situ Stefanus bercerita, menjelaskan dengan isi Alkitab bagaimana tentang bagaimana kebenaran firman Allah yang sesungguhnya. Dalam pembelaannya ini Stefanus itu tampil sebagai orang yang sangat siap ya, sangat mahir ya soal kitab-kitab suci gitu kan. Roh Kudus memimpin Stefanus sehingga Stefanus itu bisa mengaitkan kisah-kisah di kitab suci itu tanpa perlu lagi membacanya. Wah, hebat banget ya. Jadi ingatan Stefanus itu kayak dibuka gitu loh. Dibuka terhadap segala isi kitab perjanjian lama. Karena pada waktu itu perjanjian baru belum ada gitu ya. Oleh bantuan Roh Kudus, dengan pimpinan Roh Kudus, ingatan Stefanus itu dibuka ya. Jadi Stefanus itu berbicara seolah-olah menegur mereka melalui cerita Alkitab itu. Orang-orang yang penuh dengan Roh Allah ya akan penuh dengan firman Tuhan, dan itulah yang terjadi pada Stefanus. Stefanus itu dalam pembelaannya dia meringkas sejarah orang Israel yang keluar dari Mesir gitu ya, dengan lengkap seperti yang tercantum di dalam Alkitab. Ya bahkan sebelum itu gitu loh ya. Pokoknya dia meringkas lebih utamanya kitab Kejadian dengan lengkap seperti yang tercantum dalam kitab itu. Ya. Stefanus juga dalam berkata-kata dia nggak sembarangan. Ya. Stefanus tetap sopan walaupun di hadapan para musuhnya. Di ayat 2 ini dibilang dia memanggil orang-orang yang ada di dalam sidang itu, hai saudara-saudara dan bapak-bapak gitu ya. Dia pakai kata-kata saudara-saudara dan bapak-bapak gitu. Stefanus itu menghormati mereka sehingga Stefanus tuh maunya mereka selamat ya. Sebenarnya bukan untuk melawan mereka, tapi untuk mengajarkan mereka kebenaran sehingga mereka boleh mendapat selamat. Stefanus itu ingin mengoreksi orang-orang itu dengan satu tujuan, yaitu menunjukkan kesalahan mereka terhadap Tuhan dan terhadap hukum Taurat, terhadap hukum Tuhan, sehingga mereka boleh berbalik menuju jalan yang benar yang diinginkan Tuhan. Stefanus juga ingin menunjukkan bahwa orang-orang percaya itu bisa selamat bukan karena mengikuti perintah Tuhan saja, bukan hanya menuruti hukum Taurat Musa saja ya, tapi karena iman percaya mereka kepada Tuhan. Dalam pasal 7 ini tuh Stefanus bercerita tentang Abraham, tentang Isa, tentang Musa, tentang Daud, Salomo, banyak gitu ya. Ada banyak yang diceritakan oleh Stefanus di dalam pembelaannya ini. Nah, salah satu contohnya itu Abraham. Ketika Abraham
dia itu sedang dalam keadaan tidak disunat gitu ya. Berarti bukan karena Abraham menuruti hukum Taurat dia dipanggil gitu kan, karena memang dia benar-benar memiliki iman dan hati yang tertuju kepada Tuhan sehingga Tuhan boleh memanggil dia ya. Dan juga Abraham boleh dipimpin dari perjalanannya dari tempat ini ke tempat ini ke tempat itu ke tempat itu gitu ya. Dan karena perjanjian sunat ini itu baru ada ketika Ishak lahir gitu. Nah, jadi hal inilah yang merupakan tanda bahwa seseorang diselamatkan bukan karena dia menuruti hukum Tuhan, tapi karena melalui imannya. Karena apa ya? Selama ini tuh orang-orang di Israel itu hidupnya tuh diatur oleh hukum Taurat yang sudah benar-benar disalahartikan gitu. Ya, hukum Taurat yang seharusnya menjadi pedoman ya, biar manusia itu hidup dengan kebenaran Allah, yang harusnya mengoreksi manusia yang bersalah, melindungi manusia yang melindungi umat Tuhan yang benar gitu ya. Tapi malah hukum Taurat ini dijadikan senjata yang dijadikan alat untuk menyerang satu sama lain pada zaman itu ya. Nah, itu sama seperti ini adalah hal yang sama yang terjadi juga pada Stefanus dan orang-orang liberti ini serta tua-tua dan ahli Taurat ini yang berusaha menjadikan Stefanus gitu ya. Kemudian di ayat yang ke-51 dan ke-53, di ayat yang ke-51 dan ke-53, dengan berani ya, dengan keberanian dan dengan hikmat yang daripada Tuhan, Stefanus menyebut mereka dengan tajam, yaitu apa, kita mau baca di ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Dengan keras ya, dengan tajam, Stefanus itu menyebut mereka orang-orang yang keras kepala, yang tidak bersunat hati dan telinga, yang suka menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyang mereka, orang Israel, sewaktu mereka dikeluarkan dari Mesir. Mereka dengan sengaja menolak kebenaran, mereka menutup telinga gitu ya. Mereka yang gak mau dibentuk dengan berbagai cara untuk memulihkan hidupnya dan jalannya menuju jalan yang benar ya. Mereka gak mau taat, mereka gak mau merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan. Dan maksud dari tidak bersunat hati dan telinga adalah hati dan telinga mereka tidak mau dipersembahkan kepada Allah ya. Dan mereka juga gak mau menghormati, jadi mereka tutup telinga atas semua koreksian dari Stefanus itu ya. Mereka tidak mau menyerahkan hati dan telinga mereka kepada Tuhan, dan mereka juga mau menghormati Allah menurut jalan yang benar. Mereka hanya mengikuti jalan mereka sendiri dan juga mereka menentang Roh Kudus. Lalu di ayat yang ke-53, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat mereka, tetapi kamu tidak menurutinya. Dengan jelas dikatakan betapa bebalnya orang-orang itu gitu ya. Mereka itu tidak menuruti perintah yang telah disampaikan oleh malaikat-malaikat Tuhan. Lalu di perikop selanjutnya, akhirnya Stefanus pun dibunuh dan Saulus hadir. Nah, Saulus ini adalah bagian dari orang-orang liberti ini ya. Lalu di ayat 54 kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, mereka sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan kertakan gigi. Ketika mereka ditegur seperti itu, hati mereka tertusuk dan mereka menyambut dengan kertakan gigi, dengan geram gitu, maksudnya dengan amarah ya. Hati mereka itu nggak terharu seperti kebanyakan orang yang mendengar lalu mereka bertobat, bukan ya, tapi mereka malah mengeraskan hati mereka, malah hati mereka makin panas, dipenuhi amarah ya, karena Stefanus menusuk tajam hati para pengkhianat itu dan para saksi-saksi palsu dengan pembelaan Stefanus itu di perikop yang sebelumnya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, ayat 55 ya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah.
Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 57, maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka berteriak-teriak, mereka menutup telinga mereka tuh berteriak untuk saling memanasi satu sama lain, mungkin ya untuk menentang pembelaan Stefanus dan sebagainya. Dan juga mereka menutup telinga untuk menolak perkataan Stefanus pada saat itu, sehingga mereka nggak dengar kata-kata Stefanus lagi gitu ya. Dan juga mungkin juga untuk menghindari kebisingan yang mereka buat satu sama lain. Ya, menutup telinga juga berarti mereka adalah orang yang benar-benar bebal ya. Mereka nggak mau dibenarkan, mereka menutup telinga dan hati mereka dari firman Tuhan. Ayat yang ke-58 sampai ayat yang ke-60 itu diceritakan bahwa kemudian mereka menyeret Stefanus keluar kota, lalu mereka melempari Stefanus dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus ya, yang kemudian nanti akan menjadi Paulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati di pasal 8 ayat 1a. Ya. Kemudian mereka menyeret Stefanus, dilempari dengan batu gitu ya. Hati mereka tuh udah jahat banget ya, ketika mereka ditegur keras, mereka malah mau melenyapkan orang yang menegur mereka itu. Wah, betapa jahatnya ya orang-orang di tempat itu ya. Seakan-akan tuh mereka melaksanakan hukum Musa gitu ya. Karena Stefanus dituduh menghina Tuhan, mengejek hukum Taurat gitu ya. Maka mereka merajam Stefanus dengan batu seakan-akan mereka melaksanakan hukum Musa. Tahu dari mana? Coba kita buka Imamat 24 ayat yang 16. Imamat 24 ayatnya yang ke-16. Kita mau baca sama-sama ya. Imamat yang ke-24 ayatnya yang ke-16. Ayo, Imamat ada di perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama ya. Yuk, kita mau baca sama-sama. Imamat 24 ayat yang ke-16. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Ya, melalui peraturan ini justru mereka menyerang Stefanus seperti yang sudah dikatakan. Hukum Taurat ini bukannya membuat mereka hidup dengan lebih benar, tapi membuat mereka malah menyerang satu sama lain ya. Membuat bahkan sampai menyebabkan nyawa orang tersebut hilang. Ya. Terus dibilang di ayat yang ke 58 ini dibilang kalau mereka itu mereka menanggalkan jubahnya dan meletakkannya di bawah kaki Saulus gitu ya. Maksudnya para saksi itu melepaskan jubah mereka ketika merajam batu sehingga tuh gak ngebatasin gerak mereka dalam melempari batu itu gitu ya. Coba kalau kalian pikir, saking mereka mau dengan bebas merajam Stefanus, mereka harus melepaskan jubahnya. Berarti betapa ganasnya ya, mereka ganas banget berarti ya. Betapa ganasnya mereka tuh mau ngebunuh Stefanus, padahal Stefanus juga menyatakan hal yang benar gitu. Ya, dengan bebas mereka ingin membunuh Stefanus dengan tenaga yang kuat mungkin ya. Pokoknya mereka mau membunuh Stefanus. Kenapa sih Stefanus menggunakan cerita yang Abraham, Ishak, siapa lagi, Daud, Salomo, Musa? Kenapa sih dia mau menggunakan kata-kata itu, menggunakan cerita kejadian itu kepada mereka? Karena mereka adalah ahli-ahli Taurat, mereka adalah tua-tua, mereka adalah orang-orang yang terpelajar yang tahu tentang Alkitab gitu ya. Makanya Stefanus ingin menyatakan kebenaran melalui firman Tuhan itu sendiri. Ya.
Kemudian Stefanus menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan dia bilang apa di ayat yang ke-59, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku ya. Dia menyerahkan rohnya kepada Tuhan, menyerahkan dirinya kepada Tuhan, sama seperti Yesus ketika Yesus berada di atas kayu salib ya. Kita juga diajarkan untuk menyerahkan roh kita kepada Allah. Tak hanya itu ya, Stefanus juga meminta ampun atas dosa-dosa orang-orang yang menganiaya dia. Bahkan bukannya dia mendendam gitu ya, tapi bukannya dia mendendam atas derita yang ditanggung, tapi dia mau mengampuni orang-orang yang menganiaya dia. Bahkan dibilang di sini yang ayat 60 sambil berlutut gitu ya. Sambil berlutut itu berarti dia menunjukkan kerendahan hatinya di hadapan Tuhan yang dia meminta ampun atas perbuatan-perbuatan orang-orang yang telah menyerang dia gitu. Stefanus ini mengikuti Yesus yang juga berdoa meminta ampun atas dosa-dosa orang yang telah menganiaya dia. Kenapa sih Stefanus sampai harus berdoa dan berlutut? Ya karena dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang ini sudah terlampau besar gitu, mereka menganiaya murid Yesus. Sama seperti Musa yang terus meminta ampun atas dosa bangsa Israel yang bersungut-sungut ya. Ketika bangsa Israel membuat patung, Musa yang meminta maaf kepada Tuhan, Musa yang memohon kepada Tuhan agar bangsa ini jangan dibinasakan, seperti itu ya. Sama seperti Yesus juga yang meminta ampun atas dosa orang-orang yang telah menyalibkan dia. Demikianlah Stefanus meminta ampun atas dosa orang-orang yang menganiaya dia. Karena Stefanus tahu tanpa pengampunan Tuhan ya, orang-orang yang menganiaya Stefanus itu tidak akan mendapatkan tempat kekal di surga. Karena kebebalan mereka, keberdosaan mereka, Stefanus tahu tanpa pengampunan Tuhan mereka tidak akan selamat. Stefanus berdoa seperti itu, Stefanus bisa berdoa kayak gitu, meminta ampun untuk dosa-dosa orang-orang yang menganiaya dia, karena Stefanus tahu dia sudah terlebih dahulu mendapatkan belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan melalui Yesus yang mati di kayu salib, bahkan jauh sebelum itu gitu ya. Selain itu juga karena doa yang diajarkan oleh Yesus. Apa doanya? Ya, doa Bapa kami ada di Matius 6 ayat yang ke-12. Dibuka Alkitabnya, Matius 6 ayatnya yang ke-12. Ini adalah bagian dari doa Bapa kami. Kita membaca sama-sama ya. Udah ketemu? 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang di garis bawahi apa? Mengampuni. Ya sama seperti Stefanus, sama seperti Musa, sama seperti Tuhan, kita juga harus berlaku seperti itu. Kita harus berdoa meminta pengampunan untuk orang-orang yang menganiaya kita. Bukannya malah kita melawan mereka atau kita malah kata-katain mereka balik gitu ya. Bukannya kita menganiaya mereka balik, tapi kita harus berdoa memohon pengampunan kepada Tuhan untuk dosa yang mereka perbuat, karena kita tahu tanpa pengampunan daripada Tuhan mereka tidak akan bisa selamat. Nah, Matius 6 ayat yang ke-12 ini jadi ayat hafalan kita di rumah ya. Nanti Matius 6 ayat 12-nya aja ya. Nanti kalian boleh rekam, kalian kasih ke guru kelas masing-masing. Kalau misalkan yang kelas Lukas kasih ke Cici Ocha, kalau kelas Yohana juga kasih ke Cici Cynthia. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar. Tuhan, ajarlah kami untuk boleh mengampuni setiap orang yang menganiaya kami. Ya Tuhan, kami belajar bahwa orang-orang yang menganiaya kami bukan seharusnya kami lawan balik, tapi kami harus mendoakan mereka, karena kami tahu ya Tuhan, tanpa pengampunan yang daripada Tuhan, orang-orang itu tidak akan bisa selamat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.